sini saya akan membuat grafik pasang surut dengan menggunakan aplikasi Excel. Yang pertama, kita harus memiliki data pasang surut. Data pasang surut ini diberikan pada saat asistensi. Dalam data ini merupakan data pasang surut di perairan Teluk Awur, Jepara dari angkatan 2016. Pada data ini berisi jam, kemudian pasang, surut, dan H ini adalah ketinggian. Kemudian untuk cara menghitungnya, karena kita menambahkan NIM, maka kita tulis tambah NIM. Kemudian untuk formulanya, kita dapat menggunakan pasang tambah surut, kemudian dibagi 2. Setelah itu kita dapat menambahkan NIM kita. Kemudian kita tulis formulanya sama dengan dalam kurung pasang ditambah surut, kita kurung lagi dibagi 2 dalam kurung, kemudian kita tambahkan NIM kita. Karena NIM saya 202, maka saya akan menambahkan dengan 2 angka di belakang koma, 2,02. Setelah itu kita langsung enter. Untuk memudahkan dan mengefisiensikan, maka kita dapat langsung mengdrag datanya. Kita drag sampai bawah karena datanya sampai data ke-71, maka kita langsung drag. Setelah itu nanti akan langsung muncul angka-angkanya. Kemudian pada stasiun 2 itu sama seperti pada stasiun 1 dengan menambahkan NIM. Kemudian untuk formulanya sama dengan dalam kurung pasang ditambah surut dalam kurung dibagi 2, kemudian tutup, kemudian kita tambahkan NIM kita, enter. Setelah itu kita langsung drag sampai bawah. Kita drag. Setelah itu untuk mencari total muka air rata-rata, karena merupakan total, kita menggunakan rumus sum dalam kurung, karena datanya tadi dari data ke D5, maka kita tulis D5 bagi titik 2. Titik 2 ini berarti sampai, kemudian D71, enter. Atau kita juga bisa melakukannya dengan mendrag datanya. Kemudian untuk MSL itu merupakan mean sea level, yang berarti nilai rata-rata, maka kita menggunakan rumus average dalam kurung. Kita bisa memakai cara dengan mendrag pada H plus NIM-nya, kita drag. Kita drag sampai bawah. Kemudian enter. Untuk yang kedua sama seperti tadi, karena merupakan total, maka kita menggunakan sum dalam kurung. Karena datanya dari G5, maka kita menulis G5 sampai G71 dalam kurung, enter. Kemudian untuk MSL-nya, karena
merupakan nilai rata-rata, kita menggunakan average dalam kurung, ini sama dengan average dalam kurung G5 sampai G71, kita kurang, kemudian enter. Kemudian kita akan membuat HHWL dan LLWL-nya. HHWL itu merupakan nilai tertinggi dan LLWL itu nilai terendah. Kita akan membuat 3x3 tabelnya yang berisi data untuk stasiun 1 dan 2. Ini kita langsung 3x3, kemudian kita pilih pada border, kita all border, kemudian ininya kita tulis stasiun 1, kemudian ini stasiun 2. Setelah itu kita akan mencari HHWL, kemudian LLWL. Untuk HHWL karena merupakan nilai max atau tertinggi, maka kita menggunakan max dalam kurung D5 sampai D71. Ini juga kita bisa melakukannya dengan mendrag data dari atas sampai ke bawah. Kemudian karena LLWL merupakan nilai terendah, kita menggunakan min dalam kurung. Kita coba untuk mendrag datanya. Kita drag datanya dari atas sampai bawah. Sampai data ke 71. Ini kita ulangi. Kita sampai data ke 5 ya. Nah, kemudian kita enter. Untuk stasiun 2-nya sama seperti pada stasiun 1. Kita pakai cara memasukkan rumusnya. Sama dengan HWL-nya itu max dalam kurung, karena ini awalnya adalah G5, maka kita tulis G5 sampai data terakhir, karena 71 maka kita ketik 71. Kemudian untuk LWL-nya sama seperti tadi, kita menggunakan min, tetapi kita dari G5 sampai G71. Setelah itu kita dapat memberikan warna supaya mengetahui perbedaannya. Setelah itu kita akan membuat grafiknya dengan mengklik insert. Kita pilih yang insert line chart, kemudian 2D line, kita pilih yang line width marker. Di sini kita bisa langsung geserkan.
Nah, setelah sudah, kita akan memasukkan data. Nah, untuk memasukkan data ini, kita akan menggunakan select data. Kemudian pada legend entries-nya, kita pilih add. Series name-nya kita ketik dengan H plus name. Untuk series value-nya itu kita drag pada H plus name-nya stasiun pertama. Ini kita drag. Atau kita juga bisa menggunakan secara manual, kita bisa mengetik sendiri. Kemudian oke. Kemudian akan muncul data pada select data source-nya. Kita tunggu, kemudian kita oke. Setelah itu kita kembali pada grafik. Nanti di bagian horizontal itu masih dalam bentuk angka. Angka itu menunjukkan bahwa jumlah datanya. Di dalam angka, kita akan mengganti menjadi waktu. Untuk mengganti menjadi waktunya, kita sama seperti tadi dengan mengklik select data. Kemudian bagian horizontal kategori axis label, kita edit. Axis label rank-nya kita drag waktunya dari atas sampai bawah. Sampai ke 71. Kemudian kita oke. Setelah itu kita oke dan kita akan lihat pada grafiknya. Setelah sudah, kita akan menambahkan add chart element. Kita tambahkan axis title primary horizontal, kemudian axis title primary vertical. Untuk axis title primary vertikalnya kita ubah menjadi H plus name. Dan untuk primary horizontal kita rubah menjadi waktu. Setelah itu kita ubah pada bagian atasnya menjadi grafik pasang surut stasiun 1. Setelah itu kita akan menambahkan chart element legend. Kita pilih yang right. Di sini karena masih H plus name, kita akan memasukkan data HHWL, MSL, dan LLWL. Untuk memasukkannya, kita menggunakan select data, kemudian add, kita pilih series name-nya menjadi HHWL, kita rubah. Untuk series value-nya kita klik HHWL stasiun pertama. Kita oke. Nanti di grafiknya itu akan muncul titik dan legend HHWL. Kita oke.
Setelah itu langkah selanjutnya kita masukkan MSL dan LLWL-nya sama seperti tadi. Series name-nya kita ganti MSL, series value-nya kita klik data MSL pada stasiun yang pertama. Kita oke. Kemudian langkah selanjutnya ini bisa sekaligus kita masukkan berupa data LLWL-nya ke dalam grafik. Kita bisa klik add, kemudian series name-nya nanti kita rubah menjadi LLWL. Dan series value-nya nanti kita klik pada bagian LLWL di tabel yang telah kita buat 3x3 tadi. Series value-nya jangan lupa dihapus dulu, terus baru kita klik. Kemudian semua data sudah masuk, kemudian kita akan oke. Setelah itu kita dapat membuat garis dari titik yang telah ada. Kita dapat menggunakan insert. Kita tunggu ya. Kemudian illustration kita pilih yang shape. Kita pilih yang garis lurus. Kemudian kita tarik. Kita sesuaikan warna desainnya. Kita pilih yang tebal. Kemudian kita tarik lagi. Kita sesuaikan menjadi abu-abu. Kita silang dulu. Kita sesuaikan warnanya menjadi warna kuning. Nah, setelah sudah, langkah selanjutnya kita akan membuat grafik pasang surut pada stasiun kedua. Caranya sama seperti pada stasiun pertama, kita akan memilih pada insert, kemudian kita pilih yang insert line chart to the line, kita pilih line width marker. Ini kita hapus dulu.
Ini kita kembalikan karena datanya sepertinya kehapus data kita. Ini kita tambahkannya di kita tambahkannya di sini. Kita sesuaikan. Untuk menambahkannya, kita tempatkan di tempat yang kosong dan jangan sampai kursor kita berada pada data pasang surut. Karena kalau berada pada data pasang surut, nanti datanya akan masuk ke dalam chart area ini. Kita sesuaikan. Kemudian kita akan memasukkan data dengan select data. Pada legend entries-nya kita add series name-nya, kita rubah menjadi h+name. Sama seperti di awal. Kemudian series value-nya ini kita drag h+name pada stasiun kedua dari atas sampai ke bawah sampai ke data 71. Kemudian kita bisa langsung mengedit pada horizontal kategori axis label rank-nya, karena seperti dalam data pada stasiun pertama, untuk bagian horizontalnya tadi berisi angka-angka yang menandakan jumlah data. Kita ubah menjadi waktu. Kita drag sampai ke 71. Setelah itu, kita dapat langsung meng-OK-nya. Di data ini kita akan memasukkan chart elemen. Sama seperti di awal, kita pilih axis title primary horizontal, axis title primary vertical. Untuk primary vertical kita rubah menjadi h+name. Untuk horizontal kita rubah menjadi waktu. Untuk h+name-nya tadi kita rubah menjadi grafik pasang surut. Grafik pasang surut stasiun kedua. Setelah itu, kita jangan lupa untuk menambahkan legend-nya. Legend-nya kita pilih yang right. Kemudian di sini kita akan memasukkan data
Kita akan memasukkan data HWL, MSL, dan LLWL. Kita pilih Add. Kemudian yang pertama kita akan memasukkan HHWL-nya terlebih dahulu. Untuk series value-nya kita rubah menjadi stasiun kedua. Oke. Kita akan mengecek di grafiknya. Kita oke dulu. Kemudian akan muncul HWL-nya. Selanjutnya kita akan langsung memasukkan MSL dan LLWL. Untuk memasukkan HWL, MSL, dan LLWL ini sebenarnya bisa langsung sekaligus. Kita akan memasukkan MSL terlebih dahulu. Series name-nya kita ulangi. Kita akan mengulangi untuk memasukkan datanya karena tadi not responding, jadi kita ulangi. Series name-nya ini kita rubah ke dalam MSL. Series value-nya kita ganti data MSL dari stasiun kedua. Kemudian kita oke. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan data LLWL-nya. LLWL kita bisa langsung add, kemudian series name-nya sama seperti sebelumnya, kita ganti menjadi LLWL. Untuk series value-nya ini kita ganti menjadi LLWL stasiun yang kedua, kemudian kita oke. Setelah itu kita oke lagi dan nanti akan sama seperti grafik sebelumnya, akan ada 3 titik yang dapat kita tarik. Ini kita dengan insert illustration, kita pilih yang shape. Kita pilih yang oranye, kemudian lagi
abu-abu, dan ini kita pilih yang kuning. Semua datanya sudah selesai. Untuk data pasang surut pada stasiun pertama dan kedua, untuk berdasarkan data ini tidak terlalu beda jauh untuk pasang surut yang stasiun pertama dan kedua. Pembuatan grafik pasang surut pada stasiun 1 dan 2 telah selesai. Apabila kita ingin mengeprintnya, kita bisa mengkopinya ke dalam Microsoft Word. Sekian dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.